2 Pak, saya 2 akun saya subscribe. Wih, mantap. Firda berarti nilainya double A ya. Oh, Pak, mantap Pak, mantap. Siap. Nanti launching lagu baru berjudul Anita tanggal 21 Maret 2021 ya. Nah, nanti ada tugasnya. Ini di-share nih linknya ya sama Bapak di kolom chat, tapi nanti juga dikirim di grup linknya tuh. Link YouTube-nya nanti kalian lihat, tonton. Ada nanti tata caranya membuat lirik. Nah, ya, gampang sekali itu. Yang kayak tadi. Yo, ayo, ayo, kawan-kawan. Kita belajar bersama-sama. Belajar tentang semua jenis hewan. Siapa suka unjuk tangan. Aku ini berkaki 2. Bersayap tapi tak bisa terbang. Ayo coba siapa yang bisa. Tunjuk tangan sekarang juga. Nah gitu. Itu adalah lirik dari kreativitas. Itu lagu dari dosen Bapak juga ya. Dari ciptaannya lagu Kang Mubiar ya. Dr. Mubiar Agustin, beliau dosen S1, S2, S3 UPI Batu ya. Doakan semoga beliau sekarang lagi OTW menuju profesor ya, guru besar ya. Doakan mudah-mudahan profesornya lancar ya. Nah, nanti tugasnya cukup kalian di menjawab, membuat liriknya, cantumkan di kolom komentar ya, di sana di kolom komentar nanti tulisnya gini, misalkan di sini tuh ada apa, Kaila kalian Nusapana PSTI UPI, langsung di bawahnya jawabannya, gitu aja, simpel ya. Kita lanjut lagi nih, Bapak akan nge-share lagi yang tadi. Nah, jadi cukup mengganti yang merahnya saja. Nah, mengerti nggak? Sekali lagi, cukup mengganti lirik yang merahnya saja. Kalian boleh mau hewan, mau benda-benda, mau sayuran, mau binatang, mau macam-macam mobil, mau macam-macam motor, ya. Nah, seperti ini. Ada contoh nih. Sebentar ya. Nah, ini. Yo, ayo, ayo kawan-kawan, kita belajar bersama-sama. Nah, yang ketiganya diganti nih. Belajar tentang semua jenis sayur. Siapa bisa tunjuk tangan? Nah, jadi ini tentang sayur ya. Aku ini berwarna orange, menyehatkan tubuh dan juga mata. Ayo coba, siapa yang bisa? Tunjuk tangan sekarang juga. Ayo, siapa yang tahu berwarna orange? Nah, Risma berarti penggemar wortel ya, sama kayak kelinci. Ya, tahu langsung wortel gitu. Mudah kan? Nah, tapi dilihat suku katanya, hitung. Belajar tentang semua jenis hewan. Berarti ada 11 suku kata. Nah, 6, 11. Nah, ya, 11 bukan 6. Mantap. Aku ini berkaki 2. Aku ini berkaki 2. 9. Jawas, jangan di sininya ada 10 suku kata. Aku ini berkaki 2-an. Nah, gak enak. Aku ini berkaki 2-an. Gak enak. Aku ini berkaki 2. Atau aku ini binatang bulat. Nah, aku ini berwarna coklat. Nah, bisa. Nah, itu salah satu kreativitas. Kreativitas kita membuat lirik atau mengubah lirik. Yang ada menjadi baru, menjadi kebaruan. Salah satu kreatif yang nomor 2 tadi. Ada yang membuat karya menjadi dari tidak ada menjadi ada. Ada yang melanjutkan tadi ya, modifikasi. Ada yang kombinasi, menggabungkan. Jadi nanti teman-teman
Yang merahnya saja diganti. Ini ada 11 suku kata. Aku ini berkaki 2 ada 9. Bersayap tapi tak bisa terbang 10. Nah, ya. Bersayap tapi tak bisa terbang. Nah, 10. Jadi 11. Aku ini berkaki 2. 11, 9, 10. Nah, ingat-ingat. 11, 9, dan 10. Ya, kita ulang lagi nih. Nadanya. Yo, ayo, kawan-kawan. Kita belajar bersama-sama. Belajar tentang semua jenis hewan. Siapa bisa unjuk tangan? Aku ini berkaki 2, bersayap tapi tak bisa terbang. Ayo coba, siapa yang bisa? Tunjuk tangan sekarang juga. Nah, itu awal mula kita menciptakan sebuah lagu dari hal yang sederhana dulu. Itu namanya kreativitas. Nah, ya, coba ada yang ditanyakan nggak tentang ini, contoh membuat lagu sederhana? Nanti PPT-nya juga nanti di-share sama Bapak. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang membuat lagu ini, lirik? Bukan, kalian tidak usah share video, cukup di komentar aja nama, PSTI UPI, terus lirik yang kalian buat. Awas jangan sama teman-teman, berarti di sini ada 28, berarti ada 28 macam jenis hewan atau 28 jenis sayuran, ya, beda-beda. Jadi harus koordinasi sama teman. Tapi kalau beda tentang misalkan tentang ular, yang satu menjelaskan tentang hewan melata, yang satu menjelaskan tentang hewan apa sih ular itu? Misalkan omnivora, nah bisa, boleh. Asal jangan sama liriknya. Kalau nama itunya sama nggak apa-apa, tapi liriknya berbeda bisa, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Ada 6 aspek dasar yang menjadi sumber kreatif nih, ada 6. Yang pertama yaitu kemampuan. Intelektual adalah modal dasar untuk menjadi referensi menuangkan ide, gagasan, tema yang akan menjadi sumber referensi karya-karyanya. Jadi kemampuan diri kita, yang pertama itu kita harus menyadari kemampuan diri kita itu. Yang lain bisa, masa kita tidak bisa? Nah, yang lain bisa menciptakan, masa kita tidak bisa menciptakan? Sama, karena kita itu makan nasi. Kalau berbeda, yang lain makannya emas, kita nasi boleh, itu ada perbedaan. Kita kan sama, ya, mempunyai akal yang sama. Jadi itu pertama kemampuan. Yang kedua pengetahuan. Secara teknis dan praktis yang terkait untuk bereksplorasi, mengelola yang terkait dengan konsep berpikir kritis. Jadi pengetahuan juga perlu dalam kreativitas, ya. Kita cari-cari di YouTube, di buku-buku, ya. Yang ketiga ada gaya berpikir, menciptakan sesuai dengan konsep gaya personal yang menjadi identitas seseorang. Gaya berpikir seseorang beda-beda. Misalkan kita mau ke Bandung, ada yang lewat Lembang, ada yang lewat tol, ada yang lewat ke Pleret, ya, ada yang lewat ke namanya apa itu kan? Lewat Sumedang. Nah, itu gaya berpikir orang tidak sama. Nah, seperti hanya sekarang yang membuat lagu, membuat lirik pasti beda-beda, ya. Itu pasti beda-beda. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian itu apa? Beraksi dan berinteraksi dengan individu lain merupakan ciri khas yang menonjol pada dirinya. Ada kepribadiannya ramah, ya. Ada yang jutek tapi padahal baik. Ada yang sebaliknya di depan baik, padahal di belakangnya menusuk, ya. Teman makan pagar atau apa tuh, teman makan tumbuhan atau apa namanya, ya. Yang kelima ada motivasi. Motivasi itu dorongan yang kuat, penyemangat. Ayo kita bikin, nah, ya, kita berkreatif, bikin karya, bikin lagu. Nah, itu
motivasi, dorongan dari teman, dari orang tua, dari saudara-saudara. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi kita dalam segi kreativitas, dalam segi membangkitkan, membangun kreativitas. Apa nih kalau lingkungannya kita pada diam, ya, pada madesu, tahu madesu? Masa depan suram, ya. Nah, gitu. Jadi kalau lingkungannya pada madesu, terus pada no kampis, tahu no kampis tidak? No kampis. Jadi no kampis itu Nora kampungan pisan. Nah, ya. Jadi kalau lingkungannya no kampis dan madesu itu tidak akan menambah kreativitas kita. Jadi carilah lingkungan-lingkungan yang positif, yang berkarya, yang produktif. Jadi menambah kitanya juga kitanya juga semangat untuk melakukan atau membangun atau membuat kreativitas kita. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya kita diam ada hujan, diam, selokan-selokannya tidak dibenarkan, tidak dibetulkan, ya. Jadi apa? Jadi banjir nantinya. Terus ada lagi tempat sampahnya jelek, nggak ada, atau lingkungannya nggak ada resapan. Kita diam aja, lingkungannya diam. Nah itu jadi tidak ada kekreativitasan dalam diri kita. Kalau lingkungannya, wah semangat, kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan, nah, insya Allah tidak akan terjadi banjir. Banjir terjadi karena apa? Karena bukan menyalahkan hujan, bukan menyalahkan hujan yang banyak. Ketika tumbuhan kita dirawat, dijaga, dilestarikan, maka tumbuhan itu akan menyimpan air, menyerap air. Ketika tumbuhan itu dibabat habis, ketika kita tidak ada ruang lingkup lagi, halaman-halaman kita terbatas oleh tembok-tembok atau semen-semen, itu tidak ada penyerapan, air lari kemana? Sehingga air itu menjadi kolam renang, jadi kolam renang raksasa. Nah itulah bakal terjadi banjir. Itu salah satu kurang kreativitasnya manusia dalam segi merawat lingkungan, kelestarian. Kan air itu bersahabat, udara bersahabat, tanah bersahabat. Ketika volumenya tinggi, bakalan menjadi bencana. Tanah bisa longsor, air bisa banjir, ya, udara bisa polusi udara. Gitu. Makanya kita harus kreatif dalam segi apapun. Nah, unsur kreativitas nih. Kemampuan intelektual yang tadinya pengetahuan, gaya berpikir, kepribadian, motivasi, dan lingkungan. Ini yang ada di kreativitas kita, harus diperhatikan. Ada ciri khas, ada kreativitas personal, ada unik. Nah, kreativitas itu ya, kalau ciri khas misalkan suaranya, ya bisa dari suara, bisa dari penampilan. Tahu kan si Pohang nih, yang si Sule, ciri khasnya apa? Rambutnya panjang atau rambutnya diwarna. Sule itu kan Sunda bule. Nah, jadi bule tapi orang Sunda, jadi diwarna rambutnya. Jadi kreatif itu ada ciri khas. Wah, kreatif nih. Oh, ciri khas. Kalau kita mendengarkan lagu ada ciri khas misalkan Ariel Peter Pan. Wah, ini suaranya suara Ariel nih. Nah, itu ada ciri khas. Berarti kita udah ciri khas si Ariel ini suaranya. Nah, gitu. Kreativitas itu ada dari segi ciri khas, ada dari kreativitas personal. Kreativitas personal apa? Ciri khas tadi si Sule rambut. Kalau ciri khas personalnya apa? Dia pintar melawak atau komedian. Nah, itu ciri khas personal. Ada yang terakhir, unik. Nah, unik apa sih Sule? Sule kan tidak ganteng ya, mukanya unik. Jadi setelah melihat juga para masyarakat itu terhibur dan udah mau pengen ketawa. Nah, itu unik. Ya, ada yang unik bisa tinggi tubuhnya mencapai 2 meter. Ada yang Daus Mini. Nah, ada kan pelawak nih, Daus Mini. Itu unik. Itu unsur kreativitas juga. Jadi ada 3, ada ciri khas, ada kreativitas personal. Bisa apa sih dia? Ada unik. Unik bisa dari anggota tubuh, keadaan tubuh, atau bisa keadaan fisik, unik ya.
atau bisa dalam tingkah lakunya. Nah, bisa itu uniknya. Nah, ini kreativitas motivasi sosial. Ini kreativitas dalam bermasyarakat. Sampai sangat berhubungan. Kreativitas, sosial, dan motivasi. Ini dukungan dari masyarakat juga. Kreativitas itu tidak bisa tanpa dukungan kurang energik. Jadi ada dukungan, lingkungan dari teman-teman, ya dari ibu, ayah, untuk memunculkan kreativitas. Nah, di sini kalau kita mempunyai kreativitas, akan mendukung kreativitas seni, akan mempunyai motivasi, akan mempunyai fasilitas atau fasilitas interaksi sosial, membawa kebanggaan dan kenangan bagi orang-orang masyarakat, dampak ekonomi, daya guna daya hidup, komunitas seni. Nah, di sini ketika kita mempunyai kreativitas, kita akan memiliki ini semua. Dampak ekonomi, misalkan kita kreativitas membuat lagu-lagu, di sana bikin kaset bisa ya dipasarkan di Alfamart ya, di Indomaret bisa. Terus ruang aksi bisa kita membuat kafe-kafe atau ruang-ruang studio ya. Ini dukungan dari keterlibatan, mendukung kreativitas seni yang organisasi lain, mempunyai komunitas ya. Kan di UPI ada ya komunitas tuh, UKM, Kubus, kumpulan barudak seni. Jadi kita menambah teman, menambah apa ya, koneksi. Jadi ketika kita mau kemana-mana itu gampang. Nah, itulah kalau kita mempunyai kreativitas. Nah, itu yang Bapak dapat sampaikan ya. Terima kasih. Kita berdiskusi, ada waktu berapa menit lagi nih? Kita diskusi. Nah, oke. Siapa yang mau bertanya? Nah, tolong dibuka lagi videonya ya. Siapa? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir ada? Doni, Pak. Oh, Doni, kenapa Doni? Sakit? Atau kenapa? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Nanti tolong Amanda biasa di absen ya. Nah, nanti diliput aja di Excel ya. Sebentar lagi kita pertemuan keberapa nih? 5 ke 6 sekarang? 6 kalau nggak salah, Pak. Ke 6 ya. Berarti minggu depan pertemuan lagi langsung kita UTS ya. Siap, mantap. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk nanti share itunya apa? Ngirim tugasnya di link chat ya. Oke. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ingin bertanya, Pak. Iya, silakan Amanda. Untuk deadline tugasnya kapan, Pak? Deadline tugasnya ya minggu depan biasa. Tapi itu mah kan sekarang juga bisa. Gampang. Nah, itu mengolah kreativitas kita. Menguji apakah kita langsung bisa berinteraksi, apakah kita langsung bisa berproses, ataukah nanti loading. Nanti aja SKS, sistem kebut semalam. Nah, jangan. Kalau kita lagi luang, bereskan, tuntaskan, lupakan. Nah, gitu. Tugas itu ya. Bereskan, tuntaskan, lupakan. Nah, itu kalau mengerjakan tugas ya. Serahkan kepada Maha Kuasa nilai yang bagus atau enggaknya mah. Yang penting kita ada niat, ada proses. Nah, itulah dalam perkuliahan itu. Ya. Jadi ada proses kreativitas. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Gampang kok membuat lirik, kan tadi dikasih tahu. Yang pertama itu 11 suku kata, yang kedua ku ini berkaki 2, 9, yang ketiga 10 suku kata. Jadi 11, 9, dan 10. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Silakan. Anita, belum mau bertanya? Sudah paham? Paham ya Anita ya? Paham, Pak. Nah, sip.
Anita suka paling duluan mengerjakan tugasnya nih. Karena suka nyanyi juga. Tadi siapa yang hafal lagu Karatagan Pahlawan tadi teh? Ada ini ya, Daro Jati ya. Apa tadi ya Karatagan Pahlawan? Oh ini Madia ya, Maida ya. Tehon cewang sumureang tekadna pahlawan bangsa. Cadu mundur pantrang mulang maksud tacan laksana. Nah, coba Madia nyanyikan lagu itu Karatagan Pahlawan. Silakan. Gak terlalu hafal sih Pak, jadi lupa ingat. Iya, kayak band kuburan dong. Lupa lagi liriknya. Coba yang ingat aja. Saya basa menta pemulang tarima ikhlas ridho korban merdeka. Coba Maida. Ayo Maida silakan. Tehon cewang sumoreang tekad napa Ayo jangan sampai. jadu Yang lain pantang mulang. dibuka videonya nih, mau difoto dulu ya. Tolong buka videonya yang lain. Ada apa lupa Nanti ingat. yang nggak dibuka dianggap nggak hadir nanti. Nah, itu dibuka. Nah, banyak umi-umi ya. Nggak apa-apa yang belum pakai lipstick juga ya. Jangan malu-malu. Nah, itu salah satu kreativitas juga ya, menampilkan muka-muka yang indah, tidak jutek ya, berseri, senyum. Ya, itu kreativitas. Kreativitas tanpa batas. Ayo lanjutkan Maida. Nggak hafal semuanya. Oh, Mbak. ya nggak apa-apa ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Kita foto bersama dulu ya. Ya, 3, siapkan pose kreativitas muka-muka terbaiknya. Ya, Kaila baru dibuka. Woi, Adelina suka nomor 2 ya. Jana ya belum dibuka nih Jamna. Jamna Gia Syafi. Maulana Wirayuda. Gambarnya Blackpink. Kaila baru mandi, Kaila. Enggak, Pak. Oh, enggak, siap. Khalida mana Khalida? Tidak hadir Khalida? Enggak dibuka? Oke, siap ya. Maulana, Maryuda. Oke. 3, 2, 1, peace. Oke, yang halaman selanjutnya. Siap. 3, 2, 1. Oke, ya. Nanti video fotonya saksikan di bioskop terdekat Anda ya. Nanti di-share di bioskop. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti buka linknya. Bapak akan share juga PPT sama linknya. Silakan nanti kalian menjawab di kolom komentar, sertakan nama dan PSTI UPI Purwakarta ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Burung Irian, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan materi yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kreativitas kalian. Jadi kreativitas tanpa batas. Jangan berhenti untuk berkreasi, ya. Jangan ditunda untuk berkarya, ya. Janganlah putus cita-cita karena cinta. Jadikanlah cinta sebagai pendorong cita-cita. Yang lagi diputusin, yang lagi galau, semangat berkreativitas. Karena kalau seorang perempuan itu punya kreativitas, laki-laki akan dengan datang sendirinya. Seperti kumbang menghampiri bunga-bunga yang indah pasti dihampiri kumbang. Jangan seperti lalat. Lalat menghampirinya yang kotor-kotor. Nah, ya, pilihlah cowok-cowok atau pilihlah laki-laki seperti kumbang.
yang menyukai keindahan dan wangi-wangian. Jangan mencintai laki-laki seperti lalat, ya, hinggap di mana saja dan di kotoran-kotoran. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa sholat 5 waktu ya bagi yang melaksanakan. Ya, bagi laki-laki jangan lupa Jumatan karena sekarang hari Jumat ya, tidak ada kemisan di Jumatan saja ya. Oke, sekian dari Bapak. Negara kita negara hukum dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak.